Halo pioners, oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga hari-hari pioner selalu dalam keadaan baik-baik saja ya. Seperti biasa kita selalu saling mendoakan sehat selalu, lancar rezeki dan diberkahi dalam setiap urusannya. Dan akhirnya ya, sesi yang paling mengadun tunggu-tunggu banget. Kenapa Mang ditunggu-tunggu ya? Karena untuk ngebales atau ngebaca komentar dari pioners nih, butuh benar-benar momen ya. Kalau Mang katakan tuh momen yang pas lah. Karena apa? Ya waktu misalkan sibuk, terus kesehatan juga, terus mood juga. Jadi ini full ya. Mang tuh sepenuh hati lah. Jadi katakan seperti itu. Kita masuk di sesi lestari ya. Udah super banyak banget yang komentar di channel Mang Adun ya, baik yang nyimak-nyimak maupun yang nanya-nanya dan sebagainya ya, tambah informasi juga. Oke, langsung saja kita gasken ya. Ada siapa saja buat yang sudah bertanya atau berkomentar ya, silahkan. Kalau ingin stay sambil ngopai saja, diseduh dulu kopinya boleh ya. Di samping Mang Adun sudah ada es sirsak ya kalau Mang Adun. Oke, kita langsung masuk di sini saja. Ini udah masuk di video yang terbaru ya. Kita ada tukang sapu atas nama akun ya, nunggu open minute sampai tua. Oke. Sampai tua, kalau udah tua gimana Pak? Ya, berarti sampai mati ya. Tidak apa-apa. Kalau Mang Adun nggak tahu pioners mah. Oke, santai saja. Ini tuh Mang Adun tuh sukanya gini ya. Jadi ada seru-seruannya gitu di sesi lestari itu. Terus ini ada Pak Jirolu. Nah, ini Pak Jirolu sebetulnya yang kemarin ngobrol sama Mang Adun soal juga menyelamatkan ya koin KYC anak itu seperti apa, videonya udah Mang Adun share. Terus halo Pak Julius Dinjaya ya, wah info baru mantap Mang. Oke, jeder ya. Terus Pak Doni Deponte, siapa itu? Wah nggak kenal ini, terima kasih. Ini yang Gajen ya, di bawahnya itu bagaimana saya harus melanjutkan untuk mentransfernya ke Binance. Emangnya Mang Adun bahas Binance apa? Terus di sini lagu Pen Network ya, sudah Mang Adun share juga, hadir Mang. Terus di sini ada siapa itu? Pak Agus Purnomo, terus Pak Agus Supriyadi Yadis ya. Di situ betul Mang, moderator itu tidak ada hubungannya dengan core team, diampuni, hanya asumsi buat kohar. Terus ini ada Gersong Gala, mantap, salam petir, jedar-jedir, jedur. Terus di sini ada Pak Alexandre Ogawa. Anda melakukan pekerjaan yang luar biasa. Ini kayak gini kok banyak banget ya? Apa ini di setiap YouTuber yang bahas Pen Network? Apa di setiap yang cryptocurrency yang dibahas? Gak pada gaji, nama-namanya sih nama-nama orang luar. Oke. Oh, ini juga masih ada juga ya. Pak tukang sapu masih komentar seperti yang sama ya, terima kasih. Terus Rido ya, Pak Rido hadir selalu Mang Adun. Oke, Pak Hasanuddin, selamat untuk pioner Indonesia ya, itu lagu GCP ya, mantap Mang lagunya, semangat aslinya ya kalau ngedengerin lagu Pen Network itu. Terus ada Pak Burhan di sini. Ini bahas soal ringkasan informasi Pen Network awal November ya. Memang Pi ini sama-sama disebutnya kripto, tapi apa yang membedakan antara Pi dengan kripto lainnya? Nah, ini Pak Burhan penambahan informasi ya. Ya buat pioners, buat kita semua juga biar lebih seru gitu ya. Bukan cuman sesi tanya saja. Dari segi utilitas atau kegunaannya udah sangat jelas perbedaannya, betul ya. Peer to peer kan kalau sebagai aset digital nggak bisa tuh peer to peer ya, bisanya dijual, dibeli. Terus satunya kripto yang mempunyai utilitas dan ekosistem hanya Pi. Dari semua kripto hanya bisa digunakan di dunia maya. Oke, P yang merombak dari semua kripto bisa ditransaksikan dengan legal dari dunia maya ke dunia nyata. Oke, tidak ada satupun kripto di dunia yang mempunyai ekosistem. Iya juga sih ya, karena emang kan seperti Mang Adun sebutkan juga ya,
bahwasanya Pi Network itu memang sebagai crypto koin digital, cryptocurrency, tapi secara fungsinya itu mata uang digital. Di situ ya mau tambahin juga. Terus apalagi di situ tidak ada satupun misi kripto selain Pi yang akan menjadi alat barter barang dan jasa. Yes, Bitcoin adalah aset digital ya. Aset digital tidak bisa menjadi sepenuhnya alat barter, tetapi Pi bisa menjadi aset dan alat barter sepenuhnya dengan legal. Waduh, ini lengkap banget nih ya. Misi dan tujuan Pi menjadi alat barter barang dan jasa, bukan menjadi aset digital. Alat barter itu alatnya untuk perdagangan, bukan barang yang diperdagangkan seperti kripto tradisional. Yes banget ya Pak Burhan, thank you ya Pak Burhan. Terus ini juga soal moderator. Moderator yang macam begini, moderator yang tidak sadar dengan tugas sebenarnya. Moderator yang punya proyek aja, core tim saja tidak pernah nyinggung masalah GCP. Makanya nggak semua moderator itu paham dengan maksud dan tujuan Pi. Dia hanya paham Pi itu hanya kripto biasa, sama halnya Bitcoin. Ya, di video itu malahan asumsi dari Pioneers Vietnam ya, kalau tidak salah, itu juga banyak para penyerok ternyata yang bersembunyi di belakang moderator, katanya seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan. Ini soal Donald Trump juga ya, yang nge-tag Pi Network. Nge-tag itu kemarin Pak Samsuri tanya, "Mang, nge-tag itu apa?" Nge-tag itu nyebut ya, nyebut Pi Network di postingannya atau menandai ya. Oke, itu ada Pak Purwanto aja. Halo Pak Purwanto aja. Wih, kemana aja nih Pak Purwanto aja? Kayaknya nih subscriber Mang Adun yang juga sama paling lama ya, mungkin di bawah 1000 subscribe, sekarang udah hampir 5000 Mang Adun ya. Pak Purwanto semoga sehat selalu ya. Kayaknya Trump ini mendukung Pi karena yang sedang populer saat ini ya Pi Network, bukan yang lain. Ya, ada juga sih 1-2 yang di tag sama Donald Trump ya. Selain Pi Network juga ada ya. Terus siap Bang, udah kopinya dulu. Oke Pak Supni ya, ada udah ini es sirsak ya Mang Adun. Terus Pak Mukti Azari minta link Twitter yang Trump nyenggol Pi Network dong. Pak, jadi kemarin Mang Adun sudah sempat share ya, ternyata waktu Mang Adun mau share itu tidak ada ya bagikan link seperti itu. Di sini udah Mang Adun share. Nah di sini ya, nah bisa Pak Mukti ya, tadi lihat tuh di situ stop ikuti, terus tambahkan hapus daftar, bisukan blokir laporan, nggak ada bagikan link ya. Nah itu Mang Adun nggak tahu Twitter kenapa seperti itu ya. Juga kalau misalkan bisa Mang Adun masukkan langsung aja ke komentar di sini ya. Jadi mohon maaf, silahkan dicek aja ya, karena gini, kalau misalkan di sini Pak Mukti Azari punya Twitter ya, tinggal ikuti saja Pihot News ya, sama seperti Mang Adun gitu. Karena kalau misalkan Mang Adun bagikan linknya juga di sini ya, dibawanya juga sama ke Twitter begitu ya Pak Mukti. Oke, terus Mbak Ayu juga, halo Mbak Ayu Adira ya, hadir Mang. Yang bikin aku penasaran itu Indonesia sudah menyatakan gabung dengan BRICS, sedangkan Trump menentangnya. Siapapun yang gabung dengan BRICS akan dimusuhi. Gimana nantinya yang terjadi? Maaf kalau penulisanku salah. Oke, Mang Adun jujur ya Mbak Ayu ini belum pernah dengar maksudnya ada beritanya seperti itu ya. Dan kalaupun istilah kata itu mungkin Mbak Ayu ada informasi masuk ke Mbak Ayu ya soal itu, ya nantilah kalau misalkan ada juga, kalau misalkan viral nih pasti Mang Adun bahas ya gitu. Biasalah rumor-rumor ya yang seperti itu. Terus Pak Rido halo juga. Di sini ada Armstrong Kicau ya. Pak mau tanya, apa benar proses KYC itu dibutuhkan HP minimal RAM 6 dan Android versi 11? Soalnya punya istri sudah 2 minggu proses ambil video selalu gagal. Nah ini sebetulnya ya udah udah sering lah bahkan ya kita bahas itu, ada yang menyatakan bahwasanya yang RAM 2 saja itu berhasil Pak. Oke, jadi tergantung di situ dapur pacunya HP tersebut atau kebersihan HP tersebut, misalkan banyak file, banyak sampah dan sebagainya. Terus apakah si sistem HP-nya itu support atau tidak, itu sudah Mang Adun share ya berbagai video untuk kendala dan sebagainya. Bahkan Pak
kalau nggak salah Pak Edi ya itu langsung ganti HP dan berhasil sampai lulus seperti itu ya Pak Armstrong. Jadi itu dicek-cek lagi aja HP-nya. Terus Pak Denny Aji Saputra, kita tunggu saja beneran jadi naga atau cuma jadi cacing. Asik. Ya betul ya, kita tunggu saja lah ya. Karena apa? Kita sementara ini hanya update informasi, dan menurut informasi yang Mang Adun update selalu, ya Penervox selalu terus berkembang ya, seperti itu. Oke, di sini ada Sakiman Rancega Bang ya. Mang sepil foto Mang Adun dong. Waduh ya, Mang Adun jujur waktu dulu zaman lelang cupang juga nggak pernah tampil depan kamera ya, tapi Mang Adun pernah itu ada udah dibagikan videonya, silahkan kalau mau ngecek ya. Waktu mengucapkan selamat Idul Fitri ya, Lebaran kemarin kalau tidak salah, tapi itu mohon maaf juga membelakangi, tapi ada sih untuk menghadapnya juga ya, tapi ya seperti itulah Mang Adun ya. Jadi nggak apa ya namanya ya, nggak biasa tampil depan kamera ya. Itu jadi Mang Adun tuh bisa dikatakan takut enggak sih gitu, cuman nggak pernah foto-foto, nggak pernah video-video ya, seperti itu. Mungkin nantilah ya, mudah-mudahan kalau misalkan dipanggil sama Om Deddy Gobuzer harap banget ya, siapa tahu namanya ngimpi, nggak usah apa tanggung-tanggung ya. Terus ini ada Pak IGD Kartana, semua itu sudah sering saya dengar, yang lain aja yang pasti jangan ngomong tanpa bukti, bohong namanya. Oke Pak, oke. Terus Pak Ruski, terus Pak Ayu juga dengan setia selalu hadir Mang, thank you. Terus siap Bang, seruput kopinya dulu, tetap semangat dan sabar ya buat semua pioner juga, semoga cepat tercapai, amin. Terus ini ada Mbak Mia, halo Mbak Mia ya, ada di Telegram Mang Adun juga. Bang, akun anak saya jangka waktu migrasinya sudah habis. Bagaimana ya Bang? Maksudnya penghitung waktu mundur kah? Atau jangka waktu migrasi? Oh, masalahnya dulu migrasi sendiri sehingga saya tidak cek lagi kalau sudah kalau harus dimigrasikan. Setelah habis waktunya, apakah akan hilang yang sudah bisa dipindahkan atau semua pi akan hilang? Maksudnya Mbaknya gimana ya? Maksudnya kan kalau sudah migrasi ya sudah, terus jangka waktu migrasinya sudah habis. Ya kalau misalkan daftar periksa mainnetnya hijau semua Mbak Mia, ini kesimpulan aja ya, Mang Adun jawab, itu baik-baik saja. Dan kalau misal pun ya jangka migrasinya sudah habis, kayak waktu dulu kan Mang Adun bahas isi full dompet Mang Adun kan, itu udah kelewat banget membahas migrasi Mang Adun ya. Itu Mang Adun cek masih ada. Yang penting daftar periksa mainnet hijau semua, seperti itu. Tinggal nah itu ya dicek aja di video itu ya, Mang Adun isi full bahas dompet Mang Adun gitu, tuh dipindahkan ya. Jadi kalau misalkan ada di move ya seperti itu, pindahkan, itu bisa ya langsung masuk ke available balance. Yang penting perasa sandinya juga ingat, seperti itu ya Mbak Mia. Jadi nggak bakal hilang kalau udah migrasi mah ya, otomatis dengan sistem juga disimpannya ke dompet ya gitu, dompet yang aktif. Oke, terus di sini ada benar kata Abang, kita lihat di sini ya. Memang beda-beda pendapat setiap akun. Aku nambang 6 bulan, tapi kalau jumlah dengan nambang yang 1 bulan, padahal sama-sama nambang, maksudnya ya gitu, beda lah istilahnya. Tapi akunku kalah dengan akun teman saya. Itu tergantung apa namanya ya, tim referral maksudnya itu. Beda kuncian, beda kecepatan juga tuh. Ada yang mengomentari turut ya, Penervox Indonesia, terima kasih. Ya banyak ya yang pernah kita bahas untuk menambah itu gimana, udah pernah kita bahas ya gitu. Terus Pak Rido juga tetap semangat Mang Adun. Oke, update selalu, jangan lupa seruput kopinya hangat-hangat Kerawang ya, memasuki musim hujan ya. Mang Adun juga kemarin ada lelah ya, terus pargel awak ya bahasa Jermannya. Saya belum KYC Pak Unang bae ya, ini kenapa? Karena nggak benar cara ambil fotonya. Belum dapat undangan QWC apa belum lulus QWC ya Pak Unang ya, coba komentarnya apa sih namanya yang detail itu, udah belum QWC itu apa belum lulus QWC atau belum mendapat undangan QWC, apakah masih baru kan gitu ya, itu beda-beda ya masalahnya. Jadi kalau yang mau komentar secara detail dan jangan disingkat-singkat juga kalau bisa ya. Semangat, semoga sukses mainnet, amin. Pak Hasanuddin, Pak Julius Dinjaya, mantep Mang buat imun, iya.
Terus di sini ada berapa lamakah proses migrasi untuk setelah pergantian perasa sandi yang baru? Ada Pak Kedi Meka ya, atau perempuan ini ya. Jadi gini Mbak ya, jadi itu soal migrasi setelah ganti perasa sandi sebetulnya itu bukan soal pergantian perasa sandinya, tapi ya ini macam-macam banget masalah Planet Walk ya. Yang nanya juga bagus, Bang Adun suka ya. Jadi untuk pengetahuan semua pioners juga seperti itu bukan soal di pergantian perasa sandinya. Mau berapa kali pun kita ganti perasa sandi ya, migrasinya ya tetap pada pegangan berapa lama migrasi itu ditentukan oleh sistem Kortim. Kalau misalkan kita sudah menguncinya, contoh Mengadun mengunci selama 3 tahun, ya berarti nanti sesuai penguncian Mengadun 3 tahun kemudian baru migrasi ya. Kalau ada yang 6 bulan ya berarti 6 bulan, ada kan tanggalnya, dilihat aja di dalam dompetnya ya. Tuh, terus ini Pak IG di Kartana, para konten Pai semua nggak jelas keterangannya, kepastiannya juga tidak ada. Stop. Iya, mending di dashboard aja ya Pak kalau pengen jelas mah. Terus keren ya, ini duta GCP. Wah, ini yang lagu juga ya. Betul. Oh, ini yang video short ya. Ya Nasri ya di situ. Terus nyimak Mang Pak Agus Purnomo. Oke, terus Elinius ya, Mbak Elinius, jika harganya rendah, ini soal yang jualan pes siapa yang riuh. Oh, soal moderator itu ya yang pes ya gitu. Jika harganya rendah, untuk apa KYC? Iya bener banget, untuk apa koin dikunci? Mengapa harus menunggu 3 tahun untuk migrasi koin? Ya betul banget, sulit banget ya. Banyak yang ngeluh, tapi ya mau bagaimana ya, kita mendapatkan gitu loh. 1 Pai aja susah banget ya kalau nggak lulus QC. Terus juga banyak problem. Kami telah memberikan data pribadi kami ke Kortim. Ya, harga rendah akan disambar oleh paus Bitcoin tanpa mereka QC. Iya bener banget itu ya. Hadir Mang Adun, halo Pak Ruski. Terus Pak Supendian juga. Wah, kemana aja nih Pak Supendiannya. Yang penting tetap komunitas dukung GCP ya, karena Mang Adun nantilah Mang Adun share ya, itu adalah yang pengen Mang Adun bagikan informasinya soal komunitas GCP itu. Walaupun banyak yang menghujat gitu kan, tapi ya mau bagaimana lagi, nanti insya Allah ya. Halo Mbak Dinda, jaga akun perasa sandi, tidak lama lagi panen raya untuk para pioners, amin. Terus di sini ada Pak Ahmad DP, apa itu ya, Pak Ahmad aja ya. Dimana harga barang semakin murah maka mata uang semakin tinggi nilainya. Wow, bener banget ya. Iya. Dulu Mang Adun tuh murah-murah banget ya. Zaman sekolah SMP tuh ongkos aja bensin naik angkot 500 rupiah loh. Ya ampun, sekarang 500 rupiah tukang parkir udah nggak mau. Oke, Mbak Yanasri moderator hanya jembatannya, jadi nggak lucu kalau nggak dukung GCP ya. Itu sebenarnya sih ngumpet-ngumpet aja sih. Kalau misalkan ada yang mencolok tidak mendukung GCP, ya itu yang harus dipertanyakan kan gitu. Ada apa? Harusnya kan netral lah sebagai moderator gitu loh. Kalau memang tidak mendukung GCP tidak apa-apa gitu, silahkan saja gitu. Tapi ya jangan koar-koar juga. Itu kan ya maaf ya, seolah-olah gitu tidak menghargai pioners. Komunitas GCP kan pioners juga gitu. Planet Walk tuh nggak ada pioner, nggak ada apa-apanya gitu. Kalau cuma hanya core team, Planet Walk bisa tinggi, bisa besar, bisa luar biasa karena pioners. Itu jangan macam-macam jadinya sama pioners ya. Oke, jadi Pak Rido halo juga, tetap semangat Mang Adun, amin buat semuanya juga ya. Terus di sini apa nih? Ada Pak Alek channel di sini, apa ini? Jangan karena ada balasan juga. Jangan karena perolehan koin Pai kalian yang mungkin baru 300 koin atau 1000 koin atau 5000 koin. Ingat di luar sana ada black market yang kepemilikan koin Pai di atas ratusan ribu bahkan jutaan koin dalam satu akun. Wah, kalau di GCP kan berapa itu? Bisa hancur ekonomi. Orang GCP itu hanya ambisinya gitu ya, menyampingkan akal sehatnya. Waduh, ini black market jujur aja ya Pak Le ya. Jadi kalau misalkan ada akun yang jual beli di pasar gelap itu kan melanggar
Ya kalau mau jutaan, mau miliaran koin pay di dalam satu akun, ketika diberantas sama Kortim mau ngomong apa kan gitu ya. Ada yang wah diserang nih. jangan nyerang ya Pioneers, kita positive thinking aja gitu ya. Ini ada Merpati Kripto, saya ragu dengan akal sehat yang Anda dengungkan itu. Jangan-jangan itu adalah akal yang tidak mampu memahaminya, atau akal yang dibelenggu dan dimainkan oleh kelompok tertentu. Anda tahu tentang berlian, kenapa begitu mahal padahal dulu hanya sampah. Wow. Coba cari tahu, semoga Anda paham bro. Ya gitu ya, bahkan sekarang tuh di Indonesia sampah-sampah aja laku kan gitu loh. Kenapa seperti itu? Ya karena masyarakat menganggapnya bernilai. Itu yang terjadi pada Paynetrok gitu loh. Terus ada Barrio Andri juga, mau ratusan ribu atau jutaan koin pakai tetap aja nanti akunnya di-ban ya, betul ya. Dan koinnya ditarik lagi oleh Kortim, jadi penyerap itu ampas. Waduh, mantap bro, ayo berantas GCP. Wah, ini ya seru-seru ini. Alvaro, Alvandio ya maksudnya. Lucu katanya, mau kamu berantas gimana? Ini nih ya. GCP itu membentuk fundamental sosial dan ekonomi. Kalau kalian para pemain kripto berpatokan supply dan demand, ya betul ya, pasti bertanya harga segitu siapa yang beli. Dengan Anda bertanya seperti itu, strategi Kortim hampir sukses karena tidak ada yang beli. Oh iya, wow, ini Pak Alvandio ini keren banget nih logisnya nih, logikanya ya. Strategi Kortim hampir sukses karena tidak adanya yang beli koin pay di market, maka nilai pay akan stabil dan terus meningkat karena tidak ada pihak atau orang berduit yang memainkan supply pay. Ini asli merinding Mang Adun ya dengan pembahasan yang disampaikan oleh Pak Alvandio ya. Thank you banget, itu real banget, bener banget. Jadi kalau misalkan itu kenapa kata Dorisin itu pendidikan GCP itu penting. Jadi masyarakat itu gitu loh, ketika sudah mendapatkan pendidikan GCP gitu, itu menganggap Paynetrok itu sangat berharga karena apa? Bisa dipakai untuk barter barang dan jasa. Satu pay-nya GCP kita tahu ya, itu 314159, gak bakalan mau Pioneer menjualnya dengan harga murah. Nah kalau misalkan sudah Pioneer tidak ada yang mau, yang beli juga tidak akan mau. Nah itu emang pengennya Kortim ya, begitu ya Pak Alvandio. Wah mantap ini. Terus perlu diingat lagi, Pay mempunyai blockchain sendiri, dia tidak numpang bos. Widih. Bener. Mungkin saat ini Anda bertanya, uang siapa, duit dari mana jika Pay dirupiahkan? Kedepannya bakalan mudah untuk mengubah Pay ke aset lainnya, baik dari blockchain sendiri, exchange baru bakal update untuk kedepannya. Wow. Karena yang Anda tahu hanya PIO ya, belum paham IO, belajar dulu bos, satu persatu istilah baru ngomong. Ini mohon maaf ya, bukan Mang Adun yang ngomong, tapi Mang Adun setuju banget gitu, karena memang pemahaman secara universalnya Paynetrok seperti itu, kurang lebih seperti yang disampaikan oleh Pak Alvandio ya gitu. Jadi ya tidak apa-apa kalau mau menentang GCP ya, cuman kan realnya seperti itu. Kortim memang menginginkan harga tinggi lah, capek loh Kortim ngebangun sampai 5 tahun lebih bahkan ya. Kalau harganya murah, ya elah, ngegaji Kortim tuh berapa? Gak bakalan mau dikasih UMR. Itu aja sih. Oke, seru banget ternyata ya di Lestari kita kali ini. Mantap. Oke, Mang Adun rasa sesi Lestari kita kali ini sampai di sini dulu ya. Nanti kita lanjutkan lagi. Oke.